Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu di ibadah hari ini Rabu tanggal 23 Oktober 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 510 ayat 1. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pagi ini sebagai anugerah dari Tuhan untuk kami nikmati dan kami pakai menjadi aktivitas untuk seluruh kehidupan kami, di mana kami akan berinteraksi dengan setiap orang yang kami temui pada hari ini. Di dalam aktivitas kami percayakan bahwa segala apa yang kami pikirkan dan rencanakan semuanya sudah diketahui oleh Tuhan. Dan kami mengandalkan Tuhan untuk menyempurnakan seluruh apa yang kami kerjakan dan rencanakan pada hari ini. Dan biarlah dalam setiap pekerjaan kami, aktivitas kami senantiasa mengingat Tuhan bahwa apa yang kami kerjakan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah hati kami juga dibaharui dalam Roh-Mu senantiasa, agar hati dan pikiran kami siap untuk menjadi alat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kiranya Roh-Mu ada pada kami dan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Imamat pasal 19 ayat 17. Begini dikatakan, "Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Dang jadi khosoman mudonganmu di bagasan roham. Alai ikon marsipaingot ho tudunganmu. Asa unang manian dosa ho ala ibana." Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, membenci saudara di dalam hati adalah merupakan dosa di hadapan Tuhan. Apabila saudara kita bersalah kepada kita, ada hal yang menurut firman ini yang harus kita lakukan, yaitu bukan membenci saudara kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita mengetahui bahwa saudara kita itu melakukan kesalahan, firman Tuhan dan apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita adalah mengampuni dan memaklumkan apa yang mereka lakukan. Dan kebencian itu tidak diperbolehkan. Karena memang kita juga dilarang untuk membalaskan
setiap kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi yang kita lakukan adalah mengampuni setiap kesalahan. Karena kita sendiri juga suatu saat bisa tidak luput dari sebuah kesalahan. Dan padahal saat itu terjadi, maka tentunya kita juga butuh pengampunan dari orang lain. Sebagaimana firman Tuhan dalam doa Bapa kami juga disebutkan bahwa dari akhir doa itu untuk menyempurnakan doa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus atau murid-murid Tuhan Yesus, mengampuni, ampunilah dosa, dan seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Itu merupakan perintah dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, karena memang kita tidak pernah diberi kesempatan untuk membalaskan. Tetapi waktu kita adalah untuk mengampuni dan bisa memaklumi orang lain. Dan kalau kita lihat juga pada Matius pasal 5, pada akhir daripada doa Bapa kami, katanya di sana bahwa ketika kita mengampuni orang, maka Tuhan Yesus juga mengampuni kita. Jikalau kita tidak mengampuni orang lain, maka dosa kita juga tidak akan diampuni. Pada saat kita mengampuni dosa orang lain, ternyata kita memberi jalan keluar kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, bila firman ini mengatakan, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Jangan membenci. Ini memang sulit. Hal yang paling sulit dilakukan oleh setiap orang adalah untuk tidak membenci orang lain yang menyakitinya. Tetapi dalam ajaran Kristus itu sendiri, kita sering diajak dan diperintahkan jangan memendam kesalahan dari setiap orang, tetapi harus mengampuni. Sampai akhirnya Petrus juga bertanya, berapa kali Tuhan? Apakah sampai 7 kali? Tapi Yesus mengatakan, bukan. Tapi 7 kali 70 kali. Itu adalah perhitungan yang tidak pernah ada habisnya. Namun demikian, saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang harus kita perhatikan dalam firman ini adalah, firman ini menganjurkan, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang, menegur sesamamu, menegur, dan jangan engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Di samping kita bisa memaklumi dan mengampuni orang lain, kita punya tugas yang kedua, yaitu berterus terang dan menegur sesamamu. Namun kita tahu saudara-saudara bahwa pada umumnya orang tidak begitu suka untuk ditegur pada kekurangannya. Meskipun itu tidak bisa dipungkiri kalau memang dia salah, tapi kecenderungan orang-orang selalu saja berpikir kesalahannya itu bukanlah sebuah kesalahan. Dan orang sering tidak siap ditegur untuk kesalahan sekecil apapun. Dan cenderung berusaha melakukan cara apapun dicari supaya tidak ditemukan kesalahan. Bisa saja mereka itu mencari dalih atau mencari segala cara untuk membenarkan bahwa mereka tidak bersalah. Apalagi kalau kita ketahui orang tersebut adalah orang
penganut atau pemuja perfeksionis. Celah apa saja pun pasti diupayakan untuk mencari bagaimana supaya dirinya benar. Dan terkadang sampai melakukan banyak cara, terkadang kita sulit menduganya supaya mereka itu benar-benar tetap perfect dan tidak memiliki kesalahan, tidak mau menerima teguran. Bahkan sampai misalkan berteriak, pakai suara keras, menekan, memprovokasi, dan lain sebagainya, berbagai hal. Dan terkadang orang sampai membayar untuk tidak menimbulkan kekurangan dalam tindakannya. Usaha-usaha tersebut mereka kerjakan sebagai fanatisme perfeksionis. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, apakah itu akan membuat seseorang itu menjadi benar jika dia dengan berbagai cara, dengan penuh lihai untuk tidak menunjukkan bahwa dia itu pada keadaan bersalah, sehingga saat dia ditegur, dia itu tidak terima dan tidak bisa mentolerir apapun yang telah disampaikan kepadanya. Bahkan membalasnya dengan serangan-serangan. Saudara, apakah hal itu akan membuat dia menjadi benar? Tentunya tidak. Justru hal itu akan semakin membuat kekurangannya semakin besar. Sudah melakukan kesalahan, menutupi kesalahan, mengundang orang lain untuk mendukungnya dalam kesalahan, bahkan kalau sampai membayar atau memprovokasi orang banyak untuk menutupi kesalahannya. Toh dari kesalahan yang satu bertambah menjadi kesalahan-kesalahan demi kesalahan. Hal ini juga tidak akan mendapat pembenaran daripada Allah. Apakah begitu meyakinkan buat mereka kalau mereka itu merasakan kepuasan? Saudara, mungkin mulut merasa puas, tetapi hati tidak akan pernah. Karena mulut dan hati sering berlawanan arah. Bila mulut selalu pandai, tapi hati adalah bijaksana. Bila demikian, apakah ada gunanya menegur kesalahan seseorang apabila dia tidak siap untuk menerima teguran tersebut? Inilah yang namanya kasih. Saat kita mengasihi seseorang, ketika dia melakukan kesalahan, dan kita mengingatkan dia dalam kesalahannya, itu tandanya kita mengasihi dia. Sebaliknya, apabila kita membiarkan dia dalam kesalahannya, tidak menegurnya, maka kita sesungguhnya tidak mengasihinya. Karena kita telah membiarkannya jatuh ke jurang yang paling dalam. Lalu, apakah ada gunanya apabila kita menegur orang tersebut tetapi dia tidak siap untuk itu? Tentunya ada. Dalam nats terakhir ini tadi dikatakan, janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Kita harus melepaskan diri kita dari beban dosa. Oleh karena Allah sendiri tidak mengizinkan kita untuk mengabaikan saudara kita dalam setiap kesalahannya. Tuhan pernah berpesan, bisa saja seseorang itu akan lebih dalam jatuh atas kesalahan yang dilakukan. Dan kita tahu, kita melihat, tapi kita tidak menegurnya. Mungkin orang itu akan mati dalam dosanya, tetapi dosanya juga akan dipertanggungjawabkan kepada orang yang melihatnya, tapi tidak mau mengingatkannya. Untuk itu saudara-saudara, mari kita melepaskan kita dari beban dosa tersebut. Mungkin kita harus memikirkan metodenya, bukan dalam mendiamkan, tetapi mengingatkannya
dengan berbagai cara. Kalau kita menganggapnya saudara, dari hal yang pertama tadi kita sudah tidak membencinya, kita sudah mampu mengampuninya. Hal yang kedua yang mau kita kerjakan adalah menegurnya dalam kesalahannya. Mari kita dalam hidup kita saling mengingatkan sebagai anak-anak Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus juga datang ke tengah-tengah dunia ini tidak mengizinkan kita untuk jatuh oleh karena kesalahan dan dosa-dosa kita. Hal yang sama, maka Yesus menginginkan setiap orang itu hidup untuk diselamatkan. Maka kita juga harus memiliki niat dan rencana untuk menyelamatkan saudara-saudara kita. Karena bisa saja kita juga akan mengalami hal demikian dan mengharapkan bahwa Tuhan akan menerima kita, mengampuni kita dengan adanya saudara-saudara di samping kita yang mengingatkan kita, menegur kita, dan berterus terang. Jangan pernah membenci orang yang berterus terang mengatakan kesalahanmu. Namun kita juga harus tahu metodenya. Dia bukan dengan niat untuk mempermalukan, tetapi bisa dari empat mata kita saling mengingatkan. Namun jika demikian juga tidak diterima, akhirnya kita hanya bisa memberikan kepada Tuhan segala apa yang sudah kita upayakan. Kita hanya bisa melepaskan diri kita dari beban dosa dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan sebagai sesama anak-anak Tuhan. Bahkan seluruh umat manusia jika hal itu memungkinkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, milikilah hati yang selalu siap untuk membuka diri, membuka pengampunan, memaafkan, dan mengingatkan. Karena firman Tuhan juga berguna untuk menegur kesalahan, mengingatkan, dan juga memberi dukungan moral kepada orang-orang yang membutuhkan tuntunan dan juga bimbingan dalam kehidupannya. Tidak selamanya terjadi penolakan, tetapi mengasihi orang yang menyenangi kita itu adalah hal yang biasa. Tetapi mengasihi orang yang menyakiti kita itu adalah pekerjaan anak-anak Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita sudah menjadi alat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab Tuhan juga sudah menerima kita dengan segala kekurangan kita. Sebab oleh karena kekurangan kita lah, maka Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini untuk membawa kita. Supaya kita tidak jatuh lebih dalam, tetapi kita diberi kesempatan memiliki hidup dan memiliki kesempatan untuk memperoleh kekekalan dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau yang senantiasa datang di dalam kehidupan kami untuk mengingatkan kami atas seluruh ajaran-Mu Tuhan, firman-Mu yang senantiasa menjadi kemampuan bagi kami untuk mengatasi segala masalah-masalah dalam kehidupan kami. Jauh di dalam kehidupan kami yang penuh dengan dosa dan kesalahan, Tuhan tidak memperhitungkannya, namun Tuhan senantiasa memberi kami jalan keluar untuk setiap kesulitan demi kesulitan, termasuk juga sulitnya kami lepas dari beban dosa dan pelanggaran. Yang mana sesungguhnya seharusnya kami mendapat hukuman dari Tuhan. Tetapi kasih-Mu yang mengatasi segala sesuatunya untuk memberikan kami jalan pengampunan dan memberi solusi dalam kehidupan kami, bahwa kami masih memiliki banyak kesempatan untuk menjadi orang-orang yang Tuhan layakkan
di dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan sehingga kami layak karena penebusan-Mu. Biarlah itu juga menjadi bagian dari kehidupan kami yang kami tunjukkan pada sesama kami. Karena dalam kehidupan kami setiap hari, kami juga tidak luput dari berbagai kekurangan dan dosa. Dan saat kami menghadapinya Tuhan, kami hanya bisa mengandalkan Tuhan supaya kami diberi pengertian untuk saling mengampuni, saling memaklumi, terutama untuk saling mengingatkan, menegur dalam kesalahan, dan dalam setiap kekurangan selalu memberi jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, mampukan kami untuk itu. Karena pada dasarnya kami sulit melakukannya. Karena kami selalu membenci orang yang menyakiti kami. Kami sulit memilah mana jalan-Mu, mana jalan dunia ini. Tetapi saat kami diingatkan kembali akan firman-Mu, ternyata Tuhan tetap mencintai kami dan menyayangi kami dan menginginkan kami untuk menjadi sejalan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah itu menjadi kekuatan yang baru bagi kami dan semangat bagi kami untuk melakukan banyak hal. Selama Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan. Dan sepanjang hari ini Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami menempatkan hidup kami menjadi lebih berarti bagi orang lain. Dan kiranya Roh Kudus-Mu juga menaungi seluruh jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Seluruh bangsa kami ini dan pemerintah kami dan daerah kami ini Tuhan dalam penjagaan Tuhan. Biarlah kami Tuhan bisa berkarya dalam negara kami ini dan biarlah kami juga bisa melakukan hal-hal yang bisa berguna bagi sekitar kami. Dan biarlah juga firman-Mu itu terus mengingatkan dan menguatkan kami akan arti hidup kami di tengah-tengah dunia sekarang ini. Dan biarlah Tuhan hari ini hidup kami di dalam kendali Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.